Pagi itu matahari baru saja menampakkan sinarnya di ufuk timur. Suasana pasar tradisional di kota kecil itu mulai ramai. Suara pedagang menawarkan dagangan bersahut-sahutan, aroma sayur segar bercampur dengan wangi rempah-rempah, dan teriakan tawar-menawar menjadi irama khas yang tidak pernah sepi. Di antara hiruk-pikuk itu, seorang pemuda bernama Ardi melangkah pelan menyusuri lorong pasar. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, kulitnya sawo matang khas orang kampung, dan pakaiannya sederhana. Kaos lusuh dan celana hitam yang sudah agak pudar warnanya. Di punggungnya tergantung sebuah tas kecil yang lebih banyak berisi botol minum dan roti isi, bekal sederhana dari ibunya. Ardi bukan pedagang, bukan pula pembeli. Sehari-hari ia bekerja serabutan di pasar. Kadang membantu pedagang menurunkan barang dari mobil pick-up, kadang diminta mendorong gerobak penuh sayur, dan kadang juga mengangkut karung beras ke kios-kios. Pekerjaannya tidak tetap, bayarannya pun tidak besar. Tapi ia tidak pernah mengeluh. Sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu, Ardi menjadi tulang punggung keluarga. Ia tinggal bersama ibunya dan adik perempuannya yang masih duduk di bangku SMA. Ibunya bekerja sebagai penjual gorengan kecil-kecilan di depan rumah. Uang hasil jualan ibunya itu tentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itulah, Ardi rela bekerja apa saja asalkan halal. Bantuin turunin pisang, yuk, seru seorang pedagang buah dari seberang jalan. Ardi tersenyum, lalu bergegas menghampiri. Dengan cekatan ia membantu menurunkan tandan pisang besar dari bak pick-up. Bahunya terbiasa memikul beban berat, tangannya cekatan, dan ia melakukannya tanpa banyak bicara. Setelah pekerjaan selesai, pedagang itu menyelipkan uang 5 ribuan ke tangannya. Terima kasih ya, Di. Nanti mampir, tak kasih pisang juga? Ucap si pedagang. Siap, Pak. Makasih, jawab Ardi sopan. Itulah rutinitas Ardi. Ia tahu, pekerjaannya tidak menjanjikan masa depan, tapi untuk saat ini, ia hanya ingin keluarganya bisa makan dengan layak. Sekitar pukul 9 pagi, pasar makin ramai. Para ibu-ibu datang silih berganti, membawa kantong belanja yang penuh berisi sayur, ikan, beras, dan bumbu dapur. Beberapa di antaranya terlihat kerepotan karena barang yang mereka beli terlalu banyak. Saat itulah mata Ardi tertuju pada seorang ibu tua yang baru saja keluar dari kios beras. Tubuhnya kecil, punggungnya agak membungkuk, dan di tangannya ia memegang 2 karung beras ukuran 10 kilogram. Selain itu, ia masih menjinjing kantong plastik berisi sayuran dan minyak goreng. Langkah ibu itu terhuyung-huyung. Wajahnya menahan lelah, keringat bercucuran di dahinya. Tanpa berpikir panjang, Ardi segera menghampiri. Ibu, sini biar saya bantu bawain, ucapnya dengan nada ramah. Si ibu menoleh, sempat ragu, tapi melihat wajah Ardi yang tulus, ia pun mengangguk. Wah, nak, bolehkah? Ibu berat sekali ini, katanya dengan suara terengah-engah. Boleh, Bu. Mau dibawa sampai mana? Tanya Ardi sambil mengambil alih kedua karung beras dari tangan ibu itu. Ke parkiran sana, nak. Anak ibu nunggu di motor, jawabnya. Dengan sigap Ardi memanggul 2 karung beras di pundaknya, sementara tangan kirinya masih sempat menjinjing kantong belanja si ibu. Pemandangan itu menarik perhatian beberapa orang di pasar. Seorang pemuda kurus dengan pakaian sederhana, memanggul beban berat tanpa mengeluh, demi menolong seorang ibu yang bahkan tidak ia kenal. Masya Allah, anak ini baik banget, gumam seorang pedagang sayur yang melihatnya. Di sudut lain, tanpa sepengetahuan Ardi, seorang pengunjung pasar yang kebetulan membawa ponsel baru saja memotret kejadian itu. Ia kemudian menyalakan kamera video, merekam langkah Ardi yang penuh keikhlasan sambil membantu ibu tua tersebut. Perjalanan dari kios beras ke parkiran memang tidak jauh, tapi cukup melelahkan jika membawa beban seberat itu. Ardi tetap tersenyum, meski keringat mulai menetes di dahinya. Sesekali ia menoleh pada si ibu. Ibu nggak apa-apa, jalan pelan-pelan saja. Saya ikutkan, katanya menenangkan. Si ibu mengangguk, matanya berkaca-kaca. Nak, kalau tidak ada kamu, ibu mungkin jatuh di tengah jalan. Terima kasih banyak ya. Ardi hanya mengangguk sambil terus melangkah.
Sesampainya di parkiran, seorang pria paruh baya sudah menunggu di atas motor bebek tua. Melihat ibunya datang dengan ditemani Ardi, pria itu langsung berdiri. "Bu, siapa ini?" tanyanya heran. "Anak baik, yah. Dia bantu bawain belanjaan," jawab si ibu sambil tersenyum. Pria itu mengangguk hormat pada Ardi. "Terima kasih, Dik. Maaf sudah merepotkan." Ardi tersenyum sambil menurunkan karung beras dari pundaknya. "Nggak apa-apa, Pak. Sama sekali nggak merepotkan. Saya kebetulan lagi nggak ada kerjaan, jadi bisa bantu." Setelah barang-barang diikat rapi di motor, si ibu mengeluarkan dompetnya. Ia berniat memberi uang sebagai tanda terima kasih. Namun Ardi buru-buru menolak. "Waduh, jangan Bu. Saya ikhlas kok. Bantuin orang nggak harus dibayar," katanya sambil mengangkat tangan menolak. "Tapi Nak, kamu sudah capek angkatin ini." Ardi tersenyum. "Nggak apa-apa Bu, benar. Anggap saja saya bantu orang tua saya sendiri. Semoga Ibu sehat-sehat selalu." Si ibu terdiam sejenak, hatinya hangat oleh ketulusan pemuda itu. Akhirnya ia hanya bisa mendoakan. "Nak, semoga rezekimu lancar ya. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Ardi mengangguk pelan, lalu pamit. Ia melangkah kembali ke lorong pasar, meninggalkan keluarga sederhana itu dengan senyum tulus. Namun tanpa ia sadari, video yang tadi direkam seorang pengunjung pasar sudah tersebar di grup WhatsApp, lalu berlanjut ke media sosial. Caption yang ditulis sederhana. "Anak muda di pasar, rela angkat beras ibu-ibu tanpa minta imbalan. Dunia butuh lebih banyak orang seperti ini." Video berdurasi kurang dari 1 menit itu memperlihatkan jelas wajah Ardi, keringat di dahinya, dan senyum tulusnya saat menolong. Tidak ada yang dibuat-buat, tidak ada rekayasa. Semuanya murni spontan. Saat Ardi kembali berkeliling mencari pekerjaan serabutan berikutnya, ia tidak tahu bahwa hidupnya sebentar lagi akan berubah. Perbuatan kecil yang ia anggap biasa akan menjadi pintu menuju cerita besar yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Hari mulai beranjak siang. Panas matahari menembus atap-atap seng pasar, membuat udara semakin pengap. Ardi baru saja selesai membantu seorang pedagang ayam menurunkan beberapa keranjang penuh ayam potong dari mobil bak terbuka. Tangan dan kaosnya kotor bercampur darah ayam, tapi ia tidak peduli. Yang penting ia bisa membawa pulang uang tambahan untuk membeli beras hari itu. "Ini, Di, buat kamu," kata pedagang ayam itu sambil menyelipkan selembar uang 10 ribuan ke tangannya. "Terima kasih, Pak," jawab Ardi sambil mengusap keringat. Ia tidak pernah menawar upah yang diberikan, berapapun jumlahnya, ia terima dengan ikhlas. Setelah mencuci tangannya di keran umum dekat kios sayur, Ardi duduk sejenak di pinggir trotoar pasar. Ia mengeluarkan roti isi dari tas kecilnya lalu menyantapnya pelan. Sementara itu, suara hiruk-pikuk pasar terus terdengar di sekelilingnya. Ia menatap langit sebentar, lalu menghela napas panjang. "Kalau begini terus, entah sampai kapan aku bisa bantu ibu dan adikku," gumamnya lirih. Ardi memang sering merasa cemas soal masa depan. Ia hanya lulusan SMA, belum sempat kuliah karena biaya. Pekerjaan tetap pun tidak punya. Namun, ia selalu menenangkan dirinya dengan pikiran bahwa asal ia rajin bekerja, pasti ada jalan. Yang tidak ia tahu, sementara ia duduk termenung di pasar, dunia maya sedang heboh oleh video dirinya yang sedang membantu ibu-ibu tua membawa barang. Video itu pertama kali diunggah oleh seorang ibu muda bernama Mira, yang kebetulan sedang berbelanja di pasar pagi itu. Ia tidak mengenal Ardi, hanya spontan merekam karena tersentuh oleh pemandangan yang dilihatnya. Mira mengunggahnya ke akun media sosialnya dengan caption singkat. "Di tengah hiruk-pikuk pasar, masih ada anak muda yang tulus menolong tanpa pamrih. Semoga banyak yang meniru." Tidak disangka, dalam hitungan jam video itu ditonton ribuan orang. Banyak yang membagikan ulang, menuliskan komentar positif, bahkan ada yang meneteskan air mata melihat ketulusan Ardi. Komentar demi komentar membanjiri postingan itu. "Masya Allah, anak ini baik banget. Jarang ada anak muda kayak gini sekarang. Semoga rezekinya lancar ya,"
Di, bikin haru lihatnya. Senyum dia tulus banget, bukan buat konten. Salut. Ada yang tahu dia siapa? Pengen bantu. Mira kaget melihat unggahannya viral begitu cepat. Ia sama sekali tidak menyangka. Dalam sehari, video itu sudah mencapai ratusan ribu tayangan dan masuk ke berbagai platform media sosial lainnya. Sementara itu, Ardi masih tidak tahu apa-apa. Sore harinya ia pulang ke rumah dengan langkah lelah. Rumah mereka sederhana, berdinding tembok semen kasar dengan atap seng. Ibunya sedang duduk di teras, menyiapkan bahan untuk gorengan besok pagi. Pulang? Di? Capek? Nak? Tanya ibunya sambil tersenyum hangat. Ardi mengangguk, lalu menyerahkan beberapa lembar uang yang ia dapat hari itu. Alhamdulillah, Bu. Dapat segini. Buat beli beras sama lauk malam nanti. Ibunya menatap uang itu, lalu menatap wajah anaknya. Ada rasa haru di hatinya melihat betapa keras perjuangan Ardi. Ia tahu anaknya lelah, tapi selalu berusaha tersenyum. Adiknya, Sinta, keluar dari dalam rumah sambil membawa ponsel. Mas tahu nggak? Mas masuk video viral loh, serunya bersemangat. Ardi mengernyitkan dahi. Hah? Apaan sih, Dek? Mas nggak ngerti. Ini, nih lihat. Sinta menunjukkan layar ponselnya. Di situ jelas terlihat wajah Ardi sedang memanggul 2 karung beras dan kantong belanja, berjalan di samping seorang ibu tua. Ardi kaget. Loh, kok ada video Mas? Siapa yang ngerekam? Katanya ibu-ibu yang belanja di pasar tadi. Videonya udah rame banget, Mas. Nih, komen-komen orang juga banyak. Semua pada kagum sama Mas, kata Sinta sambil membaca beberapa komentar. Ardi bengong. Ia benar-benar tidak menyangka. Baginya, menolong orang adalah hal biasa. Ia sudah sering membantu pedagang atau pembeli di pasar tanpa minta bayaran. Tapi kali ini, entah kenapa, ada yang merekam dan menyebarkannya. Ya Allah, Mas cuma nolong ibu-ibu tadi. Nggak ada maksud apa-apa, ucap Ardi masih terheran-heran. Ibunya tersenyum lembut. Nak, kebaikan itu kadang memang tak terlihat. Tapi sekali saja Allah izinkan terlihat, bisa jadi inspirasi banyak orang. Mungkin ini cara Allah mengangkat derajatmu. Ardi terdiam. Kata-kata ibunya menenangkan sekaligus membuatnya semakin merenung. Malam itu, setelah makan bersama keluarga, Ardi berbaring di kamarnya yang kecil. Pikirannya masih penuh dengan kejadian viral itu. Ia tidak tahu harus senang atau khawatir. Kalau orang-orang jadi tahu Mas, apa mereka bakal menganggap Mas cari perhatian? Padahal Mas tulus, pikirnya. Namun akhirnya ia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Baginya, yang penting ia sudah melakukan kebaikan dengan niat ikhlas. Selebihnya biarlah berjalan sesuai takdir. Keesokan harinya, pasar kembali ramai. Namun ada yang berbeda. Saat Ardi datang, beberapa pedagang menatapnya sambil tersenyum. Itu tuh, anak pasar yang viral kemarin, bisik seorang pembeli pada temannya. Wah, iya, saya lihat videonya di Facebook. Ternyata asli orang sini ya, timpal yang lain. Ardi merasa kikuk. Ia tidak terbiasa menjadi pusat perhatian. Biasanya ia bisa lewat begitu saja tanpa ada yang peduli. Kini banyak orang meliriknya, bahkan ada yang sengaja menyapanya. Di, hebat kamu. Jadi idola pasar sekarang, kata seorang pedagang ikan sambil tertawa. Ah, jangan bercanda, Pak. Saya cuma bantu orang tua aja, jawab Ardi tersipu. Beberapa anak muda bahkan mendekatinya. Bang, boleh foto bareng nggak? Buat di-upload, biar trending lagi. Ardi bingung, tapi akhirnya menurut. Ia berdiri canggung di samping mereka, sementara mereka tersenyum lebar di depan kamera ponsel. Dalam hati, Ardi merasa aneh. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hal sesederhana membantu membawa barang bisa membuatnya jadi terkenal. Siang harinya, seorang pria mendatanginya. Berpakaian rapi dengan kemeja biru, pria itu memperkenalkan diri sebagai Dimas, seorang jurnalis lokal. Kamu Ardi, kan? Yang videonya viral itu? Tanya Dimas.
Ardi mengangguk pelan. Iya, Mas. Tapi saya nggak ngerti kenapa jadi viral begitu. Dimas tersenyum. Justru itu yang menarik. Kamu nggak dibuat-buat. Tulus. Orang-orang kangen lihat kebaikan yang nyata. Makanya video kamu menyentuh hati banyak orang. Ia kemudian meminta izin untuk mewawancarai Ardi. Awalnya Ardi ragu, tapi setelah diyakinkan bahwa tujuannya baik, ia akhirnya setuju. Wawancara singkat itu kemudian dimuat di koran lokal dan portal berita online. Judulnya, Pemuda Pasar yang Viral, Saya Hanya Anggap Ibu Itu Seperti Orang Tua Saya Sendiri. Artikel itu semakin membuat nama Ardi dikenal. Banyak netizen yang membagikan ulang, memuji kerendahan hatinya, bahkan ada yang menuliskan bahwa Indonesia butuh lebih banyak pemuda seperti Ardi. Sore itu, saat Ardi pulang, Sinta kembali menunjukkan layar ponselnya dengan mata berbinar. Mas, lihat deh. Mas diundang ke acara TV loh. Ini ada tim produksi yang nge-DM aku, katanya mau undang Mas jadi tamu. Ardi kaget setengah mati. Hah? Acara TV? Buat apa coba? Ya buat cerita Mas lah. Mas jadi inspirasi banyak orang, jawab Sinta penuh semangat. Ardi mengusap wajahnya. Ia sama sekali tidak pernah membayangkan hidupnya yang sederhana bisa sampai diperhatikan televisi. Tapi tampaknya, takdir sedang membawanya ke arah yang berbeda. Sementara itu, ibunya hanya bisa tersenyum. Dalam hati, ia berdoa semoga anaknya tetap rendah hati dan tidak tergoda oleh popularitas mendadak ini. Karena ia tahu, seringkali cobaan yang sesungguhnya justru datang ketika seseorang mendapat perhatian banyak orang. Dan benar saja, sementara banyak orang memuji, ada pula segelintir orang yang merasa iri. Bisikan-bisikan sinis mulai terdengar. Ah, paling cuma pura-pura baik. Pasti sengaja biar viral. Sekarang banyak orang bikin konten begituan. Jangan-jangan dia juga begitu. Ucapan-ucapan itu belum sampai ke telinga Ardi. Tapi lambat laun, ia pasti akan mengetahuinya. Dan disitulah ujian sebenarnya menantinya. Sejak video itu viral dan pemberitaan tentang dirinya semakin ramai, kehidupan Ardi perlahan berubah. Pagi itu, ketika ia melangkah ke pasar seperti biasanya, suasana terasa berbeda. Bukan lagi sekadar pemuda sederhana yang lewat tanpa diperhatikan, kini banyak mata yang memandanginya. Ada yang tersenyum, ada yang melambaikan tangan, bahkan beberapa ibu-ibu menyapanya dengan ramah. Itu loh anak yang kemarin di TV. Bisik seorang pedagang sayur sambil menunjuk Ardi. Masya Allah, ternyata orangnya rendah hati, tiap pagi masih ke pasar juga, sahut yang lain. Ardi hanya tersenyum kaku. Ia berusaha tetap seperti biasa, menawarkan bantuan pada pedagang, mengangkat barang, atau sekadar menyapu halaman kios. Namun, sekarang ada yang berbeda. Hampir semua yang ia lakukan mendapat perhatian lebih. Siang itu, seorang pedagang sembako memanggilnya. Di, sini bentar. Bapak mau ngomong. Ardi menghampiri. Pedagang itu tersenyum hangat. Kamu kan sekarang sudah terkenal, tapi masih mau kerja bantu-bantu di pasar. Saya salut. Ardi menggaruk kepala. Ah, Pak, jangan gitu. Saya ini tetap butuh kerja. Terkenal juga nggak bikin dapur ngebul. Pedagang itu tertawa. Betul juga. Tapi kalau kamu mau, Bapak ada usaha baru. Butuh orang yang jujur buat bantu urusin. Gajinya tetap, tiap bulan. Kamu mau? Ardi terdiam. Tawaran itu terdengar menggiurkan. Selama ini ia selalu bekerja serabutan, tanpa kepastian. Mendapat pekerjaan tetap adalah sesuatu yang ia impikan. Tapi ia juga tidak mau gegabah. Boleh saya pikirkan dulu, Pak? Soalnya saya nggak mau mengecewakan, jawabnya sopan. Pedagang itu mengangguk. Tentu, pikirkan baik-baik. Yang penting, jangan tinggalkan sifat jujur kamu. Sore harinya, saat kembali ke rumah, Sinta langsung menyodorkan ponselnya dengan antusias. Mas, ada lagi yang ngehubungin. Kali ini dari komunitas sosial. Mereka mau ngajak Mas ikut kegiatan berbagi makanan buat kaum duafa minggu depan. Mereka bilang Mas cocok jadi relawan.
Ardi membaca pesan itu dengan hati-hati. Hatinya hangat. Ia memang sering membantu orang tanpa pamrih, jadi dia merasa cocok dengan kegiatan semacam itu. Baiklah, Dek, minggu depan Mas ikut, katanya mantap. Sinta bersorak gembira. Yes, Mas bakal makin terkenal deh. Nggak cuma di pasar, tapi di kota juga. Namun Ardi hanya tersenyum tipis. Mas nggak peduli terkenal atau enggak, Dek. Yang penting Mas bisa berguna. Hari demi hari, tawaran demi tawaran mulai berdatangan. Ada undangan menjadi narasumber di radio lokal, ada pula yang mengajak kerjasama membuat konten motivasi. Bahkan sebuah perusahaan makanan cepat saji menghubunginya untuk ikut kampanye iklan bertema kebaikan. Awalnya Ardi bingung. Ia merasa dirinya hanyalah pemuda sederhana yang kebetulan terekam kamera. Tapi orang-orang di sekitarnya memandangnya lain. Baginya, ini bukan hasil kerja keras, melainkan hanya momen kecil yang kebetulan tersebar luas. Mas, jangan sia-siain kesempatan. Jarang ada orang kayak Mas yang bisa tiba-tiba naik namanya, kata Sinta suatu malam. Tapi Dek, Mas takut salah langkah. Mas ini siapa sih? Bukan siapa-siapa, jawab Ardi ragu. Ibunya yang mendengar percakapan itu ikut menimpali. Nak, jangan merasa kecil. Kalau memang ada jalan rezeki, jangan ditolak. Yang penting ingat, semua ini datangnya dari Allah. Kalau kamu tetap rendah hati, insya Allah selamat. Kata-kata ibunya membuat Ardi merenung panjang. Mungkin benar, semua ini bukan kebetulan. Mungkin ini memang pintu jalan baru yang Allah bukakan. Minggu berikutnya, Ardi ikut dalam kegiatan sosial yang diadakan komunitas. Mereka membagikan nasi kotak kepada para tukang becak, pemulung, dan pekerja jalanan. Ardi ikut turun tangan, membagikan makanan sambil menyapa dengan ramah. Seorang bapak tua tukang becak menggenggam tangannya erat. Nak, semoga rezekimu banyak. Kamu anak baik. Ardi hanya bisa mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia merasa bahagia bisa bermanfaat untuk orang lain, meski hanya hal kecil. Kegiatan itu direkam oleh panitia dan diunggah ke media sosial komunitas. Lagi-lagi, banyak yang memberi komentar positif. Nama Ardi makin sering muncul di dunia maya, bukan hanya sebagai pemuda pasar, tapi juga sebagai sosok inspiratif. Namun, di balik semua pujian itu, ada sisi lain yang perlahan muncul. Beberapa orang di pasar mulai bergunjing. Sekarang si Ardi udah terkenal. Lihat aja, sebentar lagi dia lupa sama kita. Ih, paling juga cuma cari muka. Biar diundang TV terus dapat duit. Mana ada orang tulus sekarang? Semua pasti ada maunya. Bisikan-bisikan itu terdengar lirih, tapi cukup untuk membuat beberapa orang menatap Ardi dengan sinis. Ardi merasakannya. Kadang ketika ia lewat, ada yang tiba-tiba terdiam atau berbisik pelan. Ia mencoba mengabaikan, tapi hatinya sedikit terganggu. Suatu sore, ketika ia sedang membantu menurunkan karung beras di kios, seorang pria mendekatinya dengan wajah sinis. Kamu ini pintar juga, ya? Cuma angkat barang ibu-ibu, bisa jadi artis pasar. Ardi menoleh, mencoba tersenyum. Saya cuma nolong, Pak. Nggak ada maksud apa-apa. Tolong? Atau sengaja cari perhatian? Biar direkam orang, terus viral, sindir pria itu. Ardi terdiam. Ia tidak pernah berpikir sejauh itu. Baginya, semua murni spontan. Tapi ternyata ada orang yang menganggap lain. Percaya deh, cepat atau lambat orang-orang bakal tahu kalau kamu cuma pura-pura. Tambah pria itu sambil pergi. Ucapan itu menusuk hati Ardi. Malamnya ia sulit tidur, terus memikirkan kata-kata tersebut. Beberapa hari kemudian, sebuah akun anonim di media sosial membuat postingan berisi tuduhan miring. Foto Ardi disandingkan dengan caption, "Jangan tertipu. Pemuda ini sebenarnya sengaja mencari perhatian." Ada yang bilang dia sering minta direkam biar kelihatan baik. Jangan mudah percaya sama orang kayak gini. Postingan itu dengan cepat menyebar. Meski banyak yang membela Ardi, tidak sedikit juga yang mulai ragu. Mas, gimana nih? Tanya Sinta panik sambil menunjukkan postingan itu.
Ardi hanya terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ibunya menepuk bahu Ardi. "Nak, sabar ya. Fitnah memang lebih kejam dari pembunuhan. Kalau kamu benar, suatu hari kebenaran akan terlihat." Ardi mengangguk, tapi hatinya perih. Ia merasa terjebak dalam pusaran yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Meski begitu, ia tetap berusaha menjalani hidup seperti biasa. Ia tetap membantu di pasar, tetap tersenyum, tetap rendah hati. Namun, rasa was-was itu selalu ada. Ia mulai sadar, semakin tinggi dirinya diangkat, semakin besar pula ujian yang datang. Dan sepertinya, ujian yang lebih berat sedang menantinya di depan. Nama Ardi yang tadinya dielu-elukan sebagai pemuda pasar berhati mulia, mendadak dipenuhi kontroversi. Semua bermula dari unggahan akun anonim yang menuduhnya hanya berpura-pura baik demi konten. Meski tidak ada bukti kuat, postingan itu menyebar luas. Sebagian besar warganet membela Ardi, tapi sebagian lainnya mulai ragu. Komentar-komentar bernada sinis bermunculan. "Dari awal saya udah curiga, nggak mungkin ada yang tulus gitu. Anak muda sekarang mah banyak modus, jangan gampang percaya. Lihat aja, sebentar lagi pasti jadi artis TikTok." Ardi yang biasanya cuek dengan komentar orang, kali ini merasa terpukul. Ia tidak pernah minta direkam, tidak pernah berniat terkenal. Namun, kini ia dituduh sebagai pencari perhatian. Pagi itu di pasar, suasana terasa canggung. Beberapa pedagang masih menyapanya ramah, tapi ada juga yang memilih diam atau bahkan menatapnya dengan curiga. Seorang pedagang bawang yang biasanya hangat, kali ini hanya mengangguk singkat tanpa senyum. Seorang ibu pembeli berbisik pada temannya, "Itu lo yang katanya pura-pura baik." Ardi menunduk, menahan perasaan. Ia mencoba bekerja seperti biasa, mengangkat barang, membantu pedagang, tapi di dalam hatinya ada luka yang sulit ia sembunyikan. Sore harinya di rumah, Ardi terlihat murung. Sinta mencoba menghiburnya. "Mas, jangan dipikirin komentar orang. Banyak kok yang masih bela Mas. Nih, lihat deh," katanya sambil menunjukkan komentar positif di ponselnya. Tapi Ardi hanya tersenyum pahit. "Dek, Mas cuma takut satu hal, takut orang-orang yang pernah Mas tolong juga ikutan percaya kalau Mas ini palsu." Ibunya menghampiri, duduk di sampingnya. "Nak, orang baik itu pasti diuji. Kalau kamu benar, suatu saat kebenaran akan tampak. Jangan berhenti berbuat baik hanya karena orang salah paham." Kata-kata itu menenangkan Ardi, meski hatinya masih diliputi resah. Beberapa hari kemudian, situasi semakin panas. Sebuah media online menulis artikel berjudul, "Benarkah sosok viral Ardi hanya settingan? Ini faktanya." Meski isi artikel tidak menuduh secara langsung, tapi judulnya sudah cukup membuat orang salah paham. Banyak yang langsung percaya bahwa Ardi hanya berpura-pura. Saat membaca itu, Ardi merasa seakan dunia menimpa kepalanya. "Kenapa begini, ya Allah?" gumamnya lirih. Suatu malam, seorang temannya di pasar bernama Johan datang menemuinya. "Di, gue kasihan sama lo. Kenapa nggak lo klarifikasi aja di sosmed? Bikin video bilang kalau lo nggak pernah minta direkam," kata Johan. Ardi menggeleng pelan. "Kalau Mas bikin video klarifikasi, nanti dibilang malah beneran cari perhatian. Mas takut makin salah paham." Johan terdiam, mengerti posisi Ardi yang serba salah. Keesokan harinya, saat Ardi sedang duduk di dekat kios buah, beberapa anak muda mendekat sambil menyalakan kamera ponsel. Ini kan artis pasar tuh." Salah satu dari mereka berseru sambil tertawa mengejek. "Bang, pura-pura angkatin karung dong. Biar kita rekam, terus viral lagi," kata yang lain. Ardi menatap mereka dengan kecewa. "Dik, jangan gitu. Mas nggak pernah pura-pura." Namun mereka malah tertawa lebih keras. Salah satu dari mereka pura-pura memanggul karung sambil menirukan gaya Ardi di video viral, lalu menjatuhkannya dengan dramatis. Orang-orang sekitar menonton, sebagian tertawa, sebagian lain menatap kasihan pada Ardi. Ardi hanya bisa menahan perasaan. Ia tidak marah, tidak membalas. Ia tahu,
Jika ia emosi, justru orang akan semakin menuduhnya tidak tulus. Malam itu, Ardi kembali merenung di kamarnya. Ia merasa semakin terpojok. Kenapa kebaikan yang tulus malah jadi bahan olok-olokan? Bisiknya lirih. Air matanya menetes. Untuk pertama kali setelah sekian lama, ia merasa lelah, bukan karena mengangkat beban berat, melainkan karena menanggung fitnah. Namun, di balik semua itu, ada yang diam-diam memperhatikan. Ibu-ibu yang dulu pernah ia bantu, orang-orang yang mengenalnya sejak lama, mereka tahu siapa Ardi sebenarnya. Salah satunya adalah ibu tua yang dulu ditolong Ardi membawa 2 karung beras. Ia merasa sakit hati membaca tuduhan bahwa Ardi hanya pura-pura. Anak itu tulus. Kalau bukan dia yang bantu, mungkin saya jatuh di pasar hari itu, gumamnya dengan mata berkaca-kaca. Sementara itu, komunitas sosial yang pernah mengajak Ardi ikut kegiatan juga mulai angkat bicara. Mereka mengunggah foto Ardi saat membagikan makanan, dengan caption, "Kami mengenal Ardi sebagai sosok rendah hati. Semua yang ia lakukan selalu tulus." Tuduhan bahwa dia hanya pura-pura sangat tidak benar. Postingan itu mulai mendapat banyak dukungan. Perlahan, suara pembelaan mulai terdengar. Namun badai belum sepenuhnya reda. Beberapa akun tetap konsisten menyerang, menulis komentar pedas, menyebarkan fitnah baru. Ardi tahu, ia tidak bisa mengendalikan semua orang. Tapi ia juga tahu, ia tidak boleh menyerah. Ia harus tetap bertahan, karena menyerah hanya akan membenarkan tuduhan mereka. Pada suatu malam, ketika Ardi sedang membantu ibunya menyiapkan gorengan, ibunya menatapnya dalam-dalam. "Nak, kamu tahu kenapa ibu selalu tenang meski dagangan sepi atau uang habis?" Ardi menggeleng. Karena ibu yakin, rezeki sudah diatur Allah. Begitu juga nama baik. Selama kita benar, walau orang fitnah, suatu hari kebenaran akan muncul. Tugas kita hanya sabar dan terus berbuat baik. Ardi mengangguk. Kata-kata ibunya itu menyalakan kembali semangat di dalam dirinya. Malam itu ia menulis sebuah kalimat sederhana di media sosial pribadinya. "Saya tidak pernah minta direkam. Saya hanya membantu karena saya anggap semua orang tua di pasar seperti orang tua saya sendiri. Jika ada yang salah paham, saya mohon maaf. Yang penting bagi saya tidak berhenti berbuat baik." Tulisan itu singkat, tanpa emosi, tanpa pembelaan panjang. Tapi justru itulah yang membuat banyak orang tersentuh. Ribuan komentar dukungan mengalir. "Teruslah jadi dirimu, Dik. Kami percaya kamu tulus. Orang baik pasti diuji. Sabar ya. Semangat, Ardi. Jangan berhenti berbuat baik." Perlahan, suara-suara dukungan kembali lebih kuat daripada hujatan. Namun, badai itu baru awal. Karena tak lama lagi, kebenaran akan benar-benar terungkap. Langsung dari orang yang paling tahu kejadian sebenarnya. Ibu tua yang ditolong Ardi bersiap bicara. Dan kesaksiannya akan mengubah segalanya. Fajar kembali menyapa pasar tradisional itu. Embun masih menempel di dedaunan. Cahaya matahari merayap pelan menembus celah atap-atap toko. Hiruk-pikuk pasar mulai terasa, dengan suara para pedagang memanggil pelanggan, aroma rempah, bau ikan segar, dan tumpukan sayur mayur yang ditata rapi di lapak-lapak. Namun pagi itu terasa berbeda. Sejak kejadian video viral tentang Bima yang membantu seorang ibu-ibu mengangkat barang, banyak perubahan besar datang dalam hidupnya. Bima, yang biasanya hanya membawa gerobak kayu reot dan berjalan pelan menyusuri pasar, kini justru mendapat tatapan penuh hormat dari orang-orang. Tidak sedikit pedagang yang tersenyum padanya, bahkan beberapa pelanggan yang lewat sesekali melambaikan tangan, seolah mengenalnya. Awalnya, Bima merasa canggung. Ia tidak terbiasa menjadi pusat perhatian. Baginya, yang penting hanya satu, bekerja keras demi ibunya yang sakit di rumah, agar kebutuhan sehari-hari mereka terpenuhi. Tapi, takdir memang punya cara unik menata cerita manusia. Sejak videonya viral, banyak orang yang mendatangi pasar hanya untuk mencari sosok Bima. Ada yang sekadar ingin bersalaman, ada pula yang ingin memberi sedikit uang sebagai bentuk terima kasih karena kebaikan sederhana yang ia lakukan sudah menyentuh hati banyak orang.
Mas Bima ya? Tanya seorang ibu muda dengan kerudung biru, sembari tersenyum. Bima mengangguk pelan, agak kikuk. Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Ibu mau foto bareng, boleh ya? Ujarnya. Bima terdiam sebentar, lalu mengangguk. Meski malu, ia tetap berusaha tersenyum. Setelah itu, si ibu pun membagikan foto itu ke media sosial dengan caption penuh pujian. Setiap hari ada saja cerita baru. Bima tidak pernah menyangka, membantu seorang ibu mengangkat barang bisa membuatnya dikenal luas. Tapi di balik semua itu, Bima tetap berusaha menjaga hatinya agar tidak berubah. Aku ini cuma tukang angkut barang, bukan siapa-siapa, batinnya sering bergumam. Suatu sore, setelah pasar mulai sepi dan para pedagang berkemas, seorang pria paruh baya datang menghampiri Bima. Pakaiannya rapi, wajahnya ramah, dan tutur katanya lembut. Mas, kamu yang namanya Bima? Iya, Pak. Ada apa ya? Jawab Bima sambil menyeka keringat di dahinya. Pria itu tersenyum. Perkenalkan, saya Pak Ardi. Saya punya usaha distribusi barang di kota. Saya lihat video kamu di internet. Sederhana, tapi jujur saya kagum dengan sikapmu. Bima mengerutkan dahi. Kagum, Pak? Saya cuma bantu ibu-ibu angkat belanjaannya. Justru itu, Mas. Di zaman sekarang, orang-orang sering lupa dengan kebaikan kecil. Kamu membuktikan kalau hati yang tulus masih ada. Saya butuh orang-orang jujur dan rajin di usaha saya. Kalau kamu mau, saya ingin menawarkan pekerjaan yang lebih baik. Bima terdiam lama. Pikirannya melayang pada ibunya yang sedang sakit di rumah. Ia butuh penghasilan lebih besar untuk biaya berobat. Tapi hatinya juga masih berat meninggalkan pasar, tempat yang sudah menjadi bagian dari hidupnya sejak lama. Apa yang harus saya jawab? Ya Allah, gumamnya dalam hati. Malamnya, Bima duduk di samping ibunya yang sedang berbaring lemah. Angin malam masuk lewat jendela, membawa hawa dingin. Di meja kecil, lampu minyak berkelip redup. Bu, tadi ada orang baik datang, kata Bima perlahan. Ibunya menoleh, tersenyum tipis. Orang baik gimana, Nak? Katanya mau kasih pekerjaan buat Bima di kota. Katanya lebih layak, bisa dapat gaji tetap. Tapi, Bima bingung. Takut nggak bisa bantu ibu kalau jauh. Ibunya terdiam sebentar, lalu menggenggam tangan Bima dengan lembut. Anakku, sejak kecil kamu selalu mikirin ibu. Tapi kamu juga harus mikirin masa depanmu. Kalau memang ada jalan lebih baik, ambil. Jangan takut ninggalin pasar ini. Doa ibu selalu menyertaimu. Air mata Bima jatuh pelan. Ia mengangguk. Baik, Bu. Bima akan coba. Keesokan harinya, Bima mendatangi pasar. Ia menatap setiap sudut yang penuh kenangan. Lapak sayur tempat ia sering membantu ibu-ibu, kios ikan yang sering meminjamkan ember, hingga gerobak reotnya yang sudah menemani bertahun-tahun. Beberapa pedagang langsung menyapanya. Mas Bima, katanya mau kerja di kota ya? Bima tersenyum kecil. Iya, Bu. Doain aja ya, semoga lancar. Tak disangka, seluruh pedagang pasar itu mengadakan perpisahan kecil untuknya. Ada yang membawa kue sederhana, ada pula yang memberikan doa. Bahkan ibu-ibu yang dulu sering dibantu Bima, datang dengan mata berkaca-kaca. Kamu anak baik, Bim. Jangan berubah ya meski nanti sukses. Bima menunduk, hatinya hangat sekaligus berat. Insya Allah, Bu. Hari pertama di tempat kerja barunya, Bima merasa gugup. Gudang besar dengan rak-rak tinggi berisi barang-barang kebutuhan. Pekerja lain menyambutnya ramah. Pak Ardi menepuk bahunya. Mulai dari bawah ya, Bim. Belajar pelan-pelan. Saya percaya kamu bisa. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Hari-hari berikutnya, Bima bekerja keras, sama seperti di pasar dulu. Bedanya, kini ia memiliki penghasilan tetap, bahkan lebih dari cukup untuk kebutuhan hidup dan biaya pengobatan ibunya. Ibunya perlahan mulai pulih. Wajahnya lebih cerah, tubuhnya lebih kuat. Melihat itu, hati Bima terasa lega. Beberapa bulan kemudian,
Kisah Bima kembali ramai dibicarakan. Kali ini bukan hanya karena videonya yang viral, tetapi juga karena ia benar-benar membuktikan bahwa anak pasar bisa sukses dengan kejujuran dan kerja keras. Media lokal bahkan menulis kisah tentangnya dengan judul, "Pemuda yang hanya angkat barang ibu-ibu, kini jadi inspirasi banyak orang." Bima tidak pernah merasa dirinya istimewa. Ia hanya percaya satu hal, kebaikan kecil, sekecil apapun, tidak akan pernah sia-sia. Di suatu sore, ia kembali ke pasar. Bukan sebagai tukang angkut, tapi sebagai seorang tamu yang datang membawa sembako untuk dibagikan. Orang-orang menyambutnya hangat, dan ia merasa rumah keduanya tetap di sana. Langkah Bima membuktikan sesuatu yang sederhana namun dalam, bahwa kebaikan tidak perlu besar untuk berdampak besar. Bahwa satu tindakan kecil bisa mengubah jalan hidup seseorang, dan bahwa hidup selalu punya cara indah untuk membalas hati yang tulus. Bima menatap langit senja, tersenyum pelan. "Kalau bukan karena Allah, semua ini nggak mungkin terjadi," ucapnya lirih. Angin sore berhembus lembut. Pasar tetap ramai, hidup tetap berjalan. Namun cerita Bima akan selalu jadi pengingat, bahwa kebaikan sekecil apapun, meski hanya membantu angkat barang, bisa membuka pintu rezeki yang tak pernah diduga. Selesai.